Halo teman-teman, di agenda 2 kali ini, aku akan membahas analisis isu kontemporer. Analisis isu. Nah, tujuan dari reformasi birokrasi pada tahun 2025 untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan posisi Indonesia dalam percaturan global belum memuaskan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada yang pertama nilai dasar, yang kedua kode etik dan kode perilaku, yang ketiga komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Dan yang kelima, profesionalitas jabatan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Hanya manusia dengan martabat dan harkat hidup yang bisa melakukan perbuatan yang bermanfaat dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur, serta mencegah dirinya melakukan perbuatan yang tercela. Dalam pepatah Minahasa, sitou timou, tumou tou, artinya orang baru bisa merasakan hidup apabila mampu memuliakan orang lain. Dalam konteks PNS, berdasarkan Undang-Undang ASN, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Saat ini, konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Termasuk di dalamnya terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi kepada pasar atau ekonomi global. Isu lainnya yang juga menyita ruang publik adalah terkait terorisme dan radikalisasi yang terjadi dalam sekelompok masyarakat, baik karena pengaruh ideologi laten tertentu, kesejahteraan, pendidikan yang buruk, atau globalisasi secara umum. Bahaya narkoba merupakan salah satu isu lainnya yang mengancam kehidupan bangsa. Bentuk kejahatan lain adalah kejahatan cybercrime dan tindak pencucian uang. Bentuk kejahatan saat ini melibatkan peran teknologi yang memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk beraksi di dunia maya tanpa teridentifikasi identitasnya dan penyebarannya bersifat masif. Nah, bagaimana ya strategi yang harus kita lakukan? Nah, strategi bersikap yang harus ditunjukkan adalah dengan cara-cara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta terintegrasi atau komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan, sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Sekian video kali ini membahas tentang analisis isu kontemporer. Semoga penjelasan yang barusan saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan membuat kita semakin waspada terhadap kejahatan-kejahatan. Thank you for watching.